Assalamualaikum ya rijalu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalu ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syedi Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum Syedina wa marsuduna Ahmad sahibil wafat Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila radhi Rasulillahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajmain wa summa ila arwahina syaikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif fi hadal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajmain. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmati waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqi toha syahidil kaunaini wa jaddil hasaini abil babu wal qasim ya rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yashir wa la tu'asir wa tamim bi khairi ya karim wa tamim bil khairi ya karim wa tamim bil khairi ya karim. Amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulki biha rubal khawf wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sahabat, insyaallah pagi hari ini Mbah Haji ada waktu dan diberikan kesehatan. Kita akan melanjutkan adalah kajian hikam kalam hikmah yang ke-86 ya, 86, dan insyaallah kalau seandainya waktunya mencukupi kita akan masuk ke dalam hikmah yang ke-87. Tapi sebelum mulai marilah kita sama-sama ya untuk melaksanakan niat karena innamal amalu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatihi wa tawabihi wa qurbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi sahabat, walaupun belum pada hadir tidak apa-apa ya, yang penting Mbah Haji udah buatkan rekaman. Selamat pagi Kang Yai ya, Rustandi ya, semoga diberikan kesehatan.
Sahabat, pagi hari ini insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini alhamdulillah wa syukrillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan umur, dan juga kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah bahwa kita melanjutkan hidup kita di alam dunia ini. Selamat pagi Kang Klana, ya, semoga juga diberikan kesehatan, ya. Dan marilah kita juga sampaikan salam setingginya kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para ahlul baitnya, para sahabatnya, tabiin, para pengikutnya, para ulama yang awal, ulama yang akhir. Semoga semuanya Allah memuliakan para ulama, dan juga marilah kita doakan guru-guru kita, para ulama kita adalah yang masih hidup sekarang, yang mereka yang mengelola pondok-pondok pesantren. Semoga Allah berikan kepada mereka ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ya, senantiasa diberikan kesehatan jasmaninya, diberikan kesehatan ruhaninya, dan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia dan akhirat, ya. Dan juga tidak lupa saya sampaikan salam setingginya kepada guru kita semua, pengasah Abah, Syekh Ahmad Sahibil Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirra, dan juga kepada keluarga besarnya, pengasah Umi, para putra, cucu, cicit, semua keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, teman semua di Facebook, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang memahami hakikat dunia tadi. Jadi dalam hikmah yang terakhir yang kita bahas adalah hikmah 85. Musonif berkata, al-aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun, ya. Bahwa alam ini, dunia ini adalah lahirnya, dohirnya adalah tipuan, ujian kepada kita semua, dan batinnya adalah pelajaran. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang tidak boleh kita menjadikan sandaran kecintaan ini kepada dunia ini. Maka dalam hikmah yang lain Syatoilah berkata, adharo, dan Allah telah mendohirkan kulla syai'in, segala perkara. Berarti segala perkara alam dunia ini Allah dohirkan tadi. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah adalah al-batin. Nah, jadi seolah-olah Abah suka ceritakan bahwa seluruh isi alam dunia ini adalah merupakan ujian kepada kita, fitnah kepada kita. Allah ciptakan adalah untuk menyatakan kenyataan Allah, bukan untuk, justru sebaliknya, kita adalah mengejarnya, kemudian juga kita menghabiskan waktu untuknya. Karena bagaimanapun sahabat, Al-Muqtadir itu adalah Allah, Ar-Razak itu Allah, Al-Ghani itu Allah. Maka pada saat kita salah melihat, yang kita lihat adalah justru yang nampak di permukaan ini, yang bisa dilihat secara zahir, justru walaupun secapek apapun sulit akan mendapatkannya. Kalaupun mendapatkannya adalah bisa-bisa itu adalah istidraj tadi semua, ya. Dan berarti kalau sudah masuk ke dalam pintu istidraj, maka kita malah lebih celaka dari sebelumnya. Kalau Anda yang menginginkan yang semua yang nampak ini, sesungguhnya asal Anda pahami yang di dalamnya. Sesungguhnya kalau Anda memahami yang di dalamnya tadi, yang berkuasa atas alam ini, karena alam dunia ini adalah hanya sarung golok, ya. Alam dunia ini adalah hanya sarung golok, tadi semua adalah untuk golok bersembunyi. Jadi kalau seandainya kita ingin menginginkan sarung golok, kenalilah goloknya tadi semua. Jadi jangan dibalik bukan menghabiskan waktu, membuang waktu kita adalah dengan melakukan, mencarinya dengan berbagai macam cara sampai melalaikan koridor agama untuk mendapatkannya. Ini adalah satu kebodohan tadi semua. Jadi kalaupun Anda kemanapun, pergi di ujung bumi manapun tadi, atau menjadikan hari adalah 100 jam sekalipun, tetap. Maka dalam hikmah yang sebelumnya disampaikan oleh Syatoilah
Sungguh bodoh manusia yang mencari alam dunia ini yang Allah tidak tetapkan untuknya. Jadi semua. Nah, betul bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini sudah ada ketetapan Allah. Tetapi tadi bahwa kita tidak bisa merubah sebagaimana hikmah yang sebelumnya. Sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Tetapi Allah bisa merubahnya. Tadi semua sahabat. Betul, di dalam sebuah kitab, dalam hadis bahwa kita bahagia dan celaka manusia itu sudah ditentukan dalam perut ibunya. Tetapi pada masalahnya semuanya tidak bisa dirubah oleh kita. Segala sesuatu yang sudah ada ketetapan di zaman ajal kepada kita yang disebut dengan qada tadi semua. Tetapi kan disinilah ada ranah ibadah, ada ranah doa, ada ranah ikhtiar. Tapi ikhtiarnya yang harus kita lakukan itu jangan justru bersandarnya kepada yang luarnya itu. Karena pada dasarnya dia Allah Al-Khaliq tadi adalah yang maha menciptakan itu ada di sebaliknya tadi semua. Jadi kalau kita salah melihat adalah dengan mencintai yang di luarnya dan sementara melupakan yang di dalamnya adalah berarti kita akan mendapatkan kesulitan tadi semua ya. Dan demi Allah tidak akan, kalau bagi Anda yang dicintainya tentu tidak akan diberikan olehnya tadi semua. Maka bagaimana yang di luar ini supaya menjadi rahmat, supaya diberikan olehnya dengan keridhoannya tadi semua adalah tidak ada jalan lain bagi kita adalah kecuali adalah memohon kepadanya tadi semua dan memahami hakikat tentang dunia ini sendiri tadi semua. Jadi di alam dunia ini Allah ini sudah, kalau Abah bahas dalam hikmah yang sebelumnya, Allah itu sudah turun gunung bahasanya. Allah itu sudah turun gunung, Allah itu sudah tajali kepada seluruh makhluknya. Jadi alam ini seluruhnya sudah diliputi wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Dan Allah al-muhit yang mencakup dalam segala perkara tadi semua. Maka di sini adalah hanya cara pandang tadi semua. Bagaimana kita memandang dunia ini? Apakah kita hanya melihat luarnya saja, ataukah kita mampu menembus alam dalamnya tadi? Nah, bagi Anda semua orang menginginkan dari semua, karena kita ini berada di alam dunia yang mana tubuh kita ini adalah diciptakan dari bagian dunia ini sendiri. Tentu kita ini sangat menginginkan, wajar sahabat, kita sabar karena itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran juga. Manusia itu tidak sabar, manusia itu tergesa-gesa, manusia itu adalah salah melihat dari semua ya. Sehingga firman-firman Allah tentang kita salah melihat itu sangat banyak dalam Al-Quran. Padahal Allah menciptakan dunia ini adalah untuk dia seolah-olah bersembunyi untuk kita kenali. Bagi kita yang sudah memahami, melihat Allah di sebalik bumi dunia ini pun akan sujud kepada Anda. Sebenarnya begitu konsep para arif billah itu begitu tadi semua. Mereka tidak mencari dunia, tapi dunialah yang seolah-olah adalah bersujud kepada kita. Maka dikatakan oleh Allah, uruslah urusanku, maka aku akan urus urusanmu. Apa urusan Allah? Adalah menemukan Allah, mengenali Allah di sebalik yang dohir di alam dunia ini. Sebagaimana dalam hikam tadi adalah adhara wis ngadahirkan Allah kulla syai'in segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin tadi semua. Di sebalik semua ini semua tidak lain daripada hanya Allah belaka dari semua. Tetapi hanya kepada mereka nanti yang mampu melihatnya secara basyirah, maka Allah lah yang lebih wujud daripada alam dunia ini. Allah lah lebih indah daripada alam dunia ini. Allah lah lebih yang nyata. Maka dikatakan la maujudah illallah tadi semua. Tapi bagi kita yang masih cermin kolbunya masih penuh dengan awan kebendaan, awan kekotoran, maka yang nampak adalah hanya alam dunia ini semata. Ini Abang ngasih prolog supaya kita bisa masuk kepada hikmah yang 86 ini lebih mudah tadi semua ya. Maka dikatakan bagaimana seharusnya waqwa dan kata Syai'atullah dan menghilangkan kamu wujuda kulla syai'in adalah wujudnya segala perkara yang nampak ini. Karena li'annahu karena satunya Allah ad-dhahir. Jadi pada saat Allah kau pandang dunia ini, melihat Allah itu dhahir, maka alam dunia ini menjadi dhahir bagimu tadi semua. Tapi kalau seandainya yang kau lihat alam dunia ini adalah masih alam dunia, maka Allah al-batin.
maka tidak akan wujud untukmu tadi semua. Pahami ya? Jadi kalau ibaratkan Anda punya kursi, apakah yang kau lihat tukang kursi atau kursinya? Kalau Anda lihat yang Anda cintai adalah kursinya atau yang tukang kursi, Anda bersyukur kepada adanya tukang kursi itu yang membuat untuk Anda. Nah inilah cara pandang. Makanya sudah dikatakan adalah sesungguhnya adalah bagaimana ru'yatullah, melihat Allah itu adalah. Dan kenapa suka dikatakan adalah segala alam ini adalah wujud Allah, adalah wajah Allah. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan, dia hanyalah wajah Allah semata. Nah disinilah sahabat kunci titiknya tadi. Bagaimana kita ini di antara keduanya seolah-olah ada marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Ada marojal bahrain, ada dua alam, alam dohir dan alam batin seolah-olah. Apakah yang kita nampak adalah justru adalah sarungnya atau Anda lihat goloknya dari semua. Pada saat Anda melihat sarungnya, inilah persoalan kepada kita semua. Dan kenapa dalam hikmah-hikmah sebelumnya dikatakan pada saat orang hanya mampu melihat alam ini hanya sarungnya, sementara tidak mampu melihat goloknya, maka itulah dalam hikmah-hikmah sebelumnya terkadang Allah tidak akan memberikan kesulitan selamanya kepada kita dan dia berikan kelapangan. Dan tidak akan membuka terus-terusan kelapangan, dia akan memberikan kesulitan. Karena sesungguhnya Allah ingin mengeluarkanmu dari sesuatu, apakah yang namanya kesulitan ataukah yang namanya kelapangan. Karena yang dimaksud oleh Allah yang ingin dilihat adalah bukan kesulitannya dan bukan kelapangannya. Itulah sahabat tadi semua. Kalau bagi kita yang belum mengenal Allah dengan sebenarnya Allah, maka kita ini dalam kehidupan akan diberikan kesulitan dan kelapangan tadi semua. Dan kemudian juga sebaliknya, bagi orang-orang yang sudah mulai melihat, maka dia lebih melihat kesulitan. Karena pada saat dia untuk sudah mampu melihat dengan kesulitan, dia akan mampu dengan kesulitan itu, kita akan mampu melihat tentang hukum-hukum Allah tadi semua. Jadi pada saat kita mendapatkan kesulitan, ada hijab zulmaniyah kepada kita, kita sakit, kita dari dagang rugi, kemudian usaha yang sulit, bekerja yang malah dipecat dan lain sebagainya. Disitulah mereka yang sudah mata batinnya sudah mulai tumbuh, maka dia lebih menyukai kesulitan daripada kelapangan tadi semua. Nah ini tinggal kita sendiri, apakah kita ini menyukai kesulitan apa kelapangan tadi semua ya. Nah ini ya, yang memberikan kesulitan Allah, yang kemudian nanti mengubahnya menjadi kelapangan Allah. Yang memberikan kelapangan Allah, kemudian pada saat kita lupa lagi pada Allah, maka Allah akan berikan kesulitan, kesempitan tadi semua. Berarti pada dasarnya Allah ingin mengeluarkan kita apakah dari yang namanya kelapangan dan kesempitan. Tapi nanti di hikmah yang ini, pada saat Anda sudah bersama Allah, tidak ada lagi kesempitan. Karena alam dunia ini adalah fana. Alam dunia ini adalah rusak. Maka bersandar pada yang rusak, maka akan rusak pula tadi. Jadi, yang sekarang disebutkan kelapangan bagi Anda akan menjadi kesempitan karena kita tidak mampu bersyukur di dalamnya. Tetapi pada saat kita sudah bersama dengan goloknya, dan bukan dengan sarung goloknya, maka segala sarung golok ini ke bawah bako tadi semua. Tadi kemuliaannya akan menjadi bako kepada kita. Jadi ini ya sahabat ya. Kemudian maka mari kita dalam hikmah yang ke-86 ini, setelah kemarin kita 85 adalah tentang kemuliaan ya, tentang kemuliaan. Karena pada dasarnya tadi kita tidak mungkin akan mendapatkan kemuliaan tanpa kita memindahkan channel tadi. Bagaimana kita menembus barzah tadi, pembatas tadi antara dua alam ini tadi semua ya. Bahkan maaf nanti ada dalam hikmah yang ke-87 Anda bisa toyul ardi. Kita sudah akan nampak akhirat, bahkan kita kepada akhirat lebih dekat daripada kita kepada diri kita. Karena hakikat diri kita yang wujud ini adalah juga sama dengan bunga itu, dengan pohon itu, dengan kursi itu adalah makhluk yang fana dari semua. Jadi pada saat kita sudah memahami hakikat diri kita, sudah mampu melihat golok pada diri kita, maka sesungguhnya tubuh ini pun akan menjadi mulia, akan menjadi abadi, akan menjadi bako tadi semua ya. Itulah kenapa para aulia Allah jasadnya, kafannya dia utuh karena dia mampu melihat yang dalam tadi, mampu melihat goloknya tadi,
Bahkan tertutuplah sarung golok ini semua. Tadi semua. Ya. Nah, sementara kebanyakan dari kita hanya mampu melihat sarung golok, tapi tidak mampu melihat golok di sebaliknya. Tadi semua. Maka itulah tadi. Waqwa dan kita untuk kepada alam ini. Maka harus merubah pandangan kita. Bukan melihat alam ini. Karena alam ini hanya kenyataan. Hanyalah sarung-sarung golok yang dimana golok bersembunyi di dalamnya. Maka dalam hikmah-hikmah yang ke-11 sampai keberapa itu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in wa huwa alladhi adharu. Terus tadi. Kaifa yutasawwaru kaifa. Bagaimana dibayangkan? Hei manusia. Aku terhalang oleh sesuatu. Akulah yang ada pada sesuatu. Akulah yang mendohirkan sesuatu. Akulah yang nyata pada sesuatu. Bahkan aku sudah ada sebelum ada sesuatu. Jadi disinilah konsepnya kepada kita. Melihat sarungnya atau melihat goloknya. Tadi semua. Nah, pada saat Anda sudah mampu melihat golok. Bersama dengan golok. Maka alam dunia ini akan tunduk pada Anda. Bayangkan. Anggaplah Anda sudah mengenal dengan goloknya. Anda adalah burung yang sangat mahal. Maka otomatis sangkarnya pun akan bagus. Kemudian kemuliaan pada dohirmu pun akan bagus. Dan sebaliknya. Tapi kalau kita mencari kemuliaan untuk dohir ini. Nah inilah yang akan dibahas hari ini. Maka tidak akan pernah ketemu kemuliaan itu. Karena kemuliaan yang disebabkan sebab. Yang bukan sebab. Bukan musabab. Bukan yang pemberi sebab. Maka kemuliaan itu akan rusak. Semua. Ya, nanti kita akan bahas tadi. Makanya tadi. Hanya abaha. Udah mengawenangkan. Wis ngawenangkan. Laka Allah kepadamu. Tadi. Antanduro. Maka lihatlah segala dilihat. Dan dipikiran. Siapa di sebaliknya. Maka kata Allah dalam Al-Quran. Unduru mada fis samawati wal ar. Unduru dan lihatlah. Yang di sebalik penciptaan langit dan bumi ini. Lihatlah di sebalik penciptaan kursi itu. Anda suka kursi itu. Apakah mana yang Anda sukai? Kursi itu atau yang menciptakan kursi? Bukankah kursi itu ada karena adanya yang menciptakan? Maka disinilah dalam hikmah-hikam itu dijelaskan. Beda orang yang melihat kursi, melihat pencipta kursi. Tapi yang melihat pencipta kursi baru nampaklah kursi. Inilah standar ru'yatullah seseorang. Kalau masih melihat kursi, baru melihat ingat kepada tukang kursi, itu lumayan bagus. Masih lumayan. Jadi pada saat kita ingat kursi, sama sekali nggak ingat kepada yang menciptakan kursi, yang membuat kursi, keahlian tukang kursi, ilmu tukang kursi, maka berarti kita masih termasuk orang yang bodoh. Disitulah kita akan capek dalam kehidupan. Walaupun Anda lipatkan sekarang kerja kayak apapun jamnya sampai 100 jam. Jadi semua. Kalaupun Anda lipatkan ibadah Anda tadi. Makanya tadi. Kenapa nanti itu 2 rakaat orang yang sudah mengenal Allah itu lebih baik dari ibadah 1000 tahunnya orang yang tidak mengenal Allah. Ya begitu. Karena tadi. Ibadahnya kita kursi. Lama-lama dia akan rusak kursi itu. Kau mencintai apapun yang bukan Allah akan rusak cintanya. Karena segala sesuatu ini adalah merupakan sabab yang dimana musabab Allah adalah mendohirkan adalah untuk dia dikenal. Maka tadi abaha geus ngawenangkeun Allah laka kepadamu antanduro. Lihatlah segala sesuatu ini semua. Tadi semua. Ma yang berkaitan dengan makhluk bil mukawanat tadi semua. Ada mukawan, ada kawan, ada kaon tadi semua. Yang kau lihat kawan, maka disitulah akan kerusakan di dalam kita memahami hidup kita semua. Jadi ini ya sahabat. Jadi silakan Anda berusaha, silakan Anda bekerja, silakan apapun. Tapi lihatlah yang di sebaliknya itu. Jadi mana yang kau lihat? Sarung goloknya atau goloknya? Mobil adalah sarung golok tadi semua. Sawah sarung golok tadi semua. Kita pun sarung golok tadi semua. Kalau Anda melihat sawah sarung golok tadi semua. Dan Anda mampu melihat goloknya, sawah itu akan dohir kepagimu. Kan tadi, ke bawah mulia, oleh dang dalam. Dan tadi, kalau seandainya kita melihat apapun di alam dunia ini, makhluk, dan kita yang nampak hanya dia, maka segala apa yang tadi, nggak usah Anda inginkan pun, dia maha tahu, dia akan wujud kepadamu. Dengan perlindungannya. Otomatis. Tapi kalau kita hanya melihatnya, kita mencintainya, menginginkannya, dan berjuang untuk yang makhluk ini semua. Tapi karena dia mencintaimu, dia tidak akan berikan kepadamu. Maka tadi, terkadang ada orang yang ditahan oleh Allah tapi diberi. Terkadang ada orang yang diberi oleh Allah sebenarnya ditahan. Karena tadi, pemberian tadi.
Kalau seandainya kita diberi sesuatu oleh Allah, kemudian dia membuat lupa kepada Allah, itu Allah tadi tahan tadi semua. Ya. Tidak diberi, tapi sesungguhnya adalah pemberian. Kenapa? Pada saat diberi justru Anda itulah bukan pemberian. Maka banyak orang yang hartanya banyak diberi oleh Allah, sesungguhnya tidak diberi. Nah, apa yang tidak diberinya adalah taufik dan hidayah untuk duduk di majelis, untuk bersama Allah. Tapi nanti sahabat, pada saat engkau sudah menjadi kenal kepada sarung golok, kau kenal kepada burung yang di dalam sangkar burung tadi semua, maka sangkar burung itu akan otomatis tadi semua akan otomatis menjadi sangkar burung emas tadi semua. Ya, pahami ya. Jadi jangan mencari kemuliaan. Nah, makanya dalam hikmah yang ke-8 ini oleh Syaikhullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, in aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala ta'izzanna bi izin yafna. Tadi katakan, apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, menginginkan kemuliaan yang tidak fana, artinya kita ingin mendapatkan kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang abadi tadi semua. Maka kata beliau dikatakan, fala tasta'izanna bi izin yafna. Janganlah sekali-kali engkau merasa mulia dengan kemuliaan yang fana. Kemuliaan, kekayaan dengan alam dunia ini yang fana akan hilang. Anda dihormati sebagai orang kaya selama Anda kaya. Karena sebab Anda dihormati karena kaya. Pada saat kekayaan itu sudah meninggalkan Anda akan dihina kembali. Pada saat kemuliaan itu adalah kedudukan, yang Anda cari adalah jabatan. Maka jabatan itu adalah perkara fana. Pada saat Anda turun dari jabatan itu, hilanglah kemuliaan kamu. Pada saat kita menjadikan sesuatu yang karena kekayaan, karena apapun di alam dunia ini, selama bersandar kepada yang fana, tapi tidak mampu melihat maha pemberi sebab, musababnya tadi. Tapi kita bersandar kemuliaan itu kepada sabab, maka pada saat sebabnya hancur, hilanglah kemuliaan itu. Maka disinilah sahabat, kenapa arif billah itu lebih cenderung adalah lebih mengenali burungnya daripada sangkarnya, lebih mengenali goloknya daripada sarungnya. Seluruh alam dunia ini adalah hanyalah sarung golok. Pada saat Anda bersama golok, golok bisa membuat apapun, tapi sarung golok tidak bisa membuat apa-apa. Sarung golok hanya berharga kalau masih ada goloknya tadi. Kan koboi ompot nih, kalau seandainya dia punya golok yang mahal tadi, sarungnya pun ikut ke bawah mahal. Mustahil goloknya yang luar biasa atau kerisnya yang luar biasa, sarungnya pun pasti dibikin luar biasa dari jati yang mahal tadi semua. Nah, inilah konsep kita manusia. Sebaliknya berteriak-teriak, kita ingin mendapatkan kemuliaan, kekayaan, kemasyhuran, kepopuleran, tapi sesungguhnya adalah kemasyhuran, kepopuleran yang dibangun dengan sebab yang fana. Maka pada saat sebab itu hilanglah kemuliaan itu dari diri kita. Tapi pada saat engkau bersama dengan dia, kau mengenali burungnya daripada sangkarnya, maka sangkarmu akan menjadi mulia. Tempat minummu tadi, kalau saat burungnya 1 miliar, tempat minumnya bisa puluhan juta, sangkarnya juga bisa ratusan juta. Jadi jangan dibalik kemuliaan itu ya tadi. Demikian pula dengan berilmu. Pada saat kita berilmu adalah dengan tadi sebab, karena ilmu yang dohir ini semua bukan ilmunya Allah, maka seorang berilmu pun akan hilang kemuliaannya. Pada saat tadi adalah ya, lihatlah orang-orang yang memiliki ilmu ruhnya yang sudah hidup sampai hari ini. Tuan Abdul Qadir masih kita sebut-sebut, Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, banyak orang hanya mengenali Imam Syafi'i itu hanya ahli fikih, ibadah dohir saja. Tidak sahabat. Kenapa beliau mulia sampai hari ini? Kenapa Imam Ghazali mulia sampai hari ini? Kenapa Imam Sya'rani mulia sampai hari ini? Kenapa Imam Syajili mulia sampai hari ini? Karena mereka mulia yang disebalik dalamnya. Ilmunya bukan hanya ilmu kulitnya saja. Karena kalau ilmu kulit dia akan hilang dari semua. Pahami ya sahabat di sini ya. Maka dikatakan di sini adalah bila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana tadi adalah in aradta ayyakuna laka izun la yafna fala tasta'izanna bi izin yafna tadi semua.
Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, janganlah sekali-kali engkau merasa mulia dengan kemuliaan yang fana. Tadi, menjadi penyanyi yang hebat selama masih ada suara. Suara hilang, hilanglah kemuliaanmu. Tadi semua. Seorang qori yang hebat, tapi kalau dia hanya melihat pada perkara yang dohirnya, yang sababnya karena suaranya, maka hilanglah kemuliaan seorang qori itu. Ya. Jadi ini ya dipahami. Di alam dunia ini kita manusia bisa mulia dengan kepalanya. Tadi lihat Muhammad Ali mulia di alam dunia ini selama kepalanya masih kencang. Pada saat kepalanya sudah mulai fana, di jalan pun dipapah dia kena penyakit Parkinson. Tadi semua. Mike Tyson dulu sekali pukul tendangannya dia mulia karena apa? Kepalan tangannya. Maradona dia mulia dengan kakinya. Tadi semua. Tapi pada saat kakinya dia sudah mulai umur, maka kehilanglah kemuliaannya. Maka akhirnya dia masuk narkoba. Karena dulu diagungkan, sekarang tidak diagungkan. Karena apa? Kemuliaannya karena sebab yang fana. Tadi semua. Kemudian seorang pemain badminton, Lim Swee King, Rudy Hartono, dulu diagung-agungkan sedunia. Setiap dia keluar kemanapun, pasti adalah pers mengikutinya. Sekarang tak ada orang yang datang kepadanya karena kemuliaannya, karena kemuliaan yang fana. Tadi semua. Seorang presiden yang tadinya dihormati tadi, kemudian pada saat dia turun dari jabatan presidennya, kemudian dia pun mulai keluh kesah tadi semua tadi. Wah, itulah yang disebut sindrom of power tadi semua. Jadi orang itu setelah menjabat dia akan merasakan sindrom tadi semua. Tadi karena kemuliaan daripada kemuliaan yang fana. Tadi maaf sampai penyanyi Whitney Houston itu bunuh diri tadi semua ya. Karena pada saat ada Lady Gaga muncul, maka seolah-olah nama masyhur beliau, nama besar beliau turun tadi semua. Selama Anda bersandar kepada yang fana, karena suaramu, karena penglihatanmu, karena mulutmu, tadi semua, karena ilmu dohirmu di kepala, bukan ilmu Allah, bukan ilmu batin, maka akan fana dia. Tadi semua. Ya. Jadi inilah sahabat. Jangan kita ingin kaya, karena hilang kaya, hilang kemuliaan. Jangan Anda ingin menjadi penyanyi hebat, karena pada saat suara Anda hilang, hilanglah kemuliaan. Dan demikian pada tangan, pada kaki. Lihatlah contoh, lihat Maradona. Lihatlah sekarang Ronaldo yang demikian diagung-agungkan. Tapi sekarang tadi semuanya, tadi sampai dibuang dari sini, dibuang dari sana. Walaupun digaji besar di Arab Saudi, tetap dia tidak bahagia. Karena pada dasarnya bukan uang. Bagi orang yang sekelas, makanya saya dengar Ronaldo udah mulai keluar lagi dari sana. Kenapa? Karena bukan uang ujungnya kalau bagi orang yang sudah punya uang. Bukan uang tadi semua. Tadi. Tetapi adalah tadi. Manusia itu ingin dianggap oleh manusia lain. Tadi semua. Tapi tadi pada saat Anda bersandar, Presiden Soekarno, sehebat apapun, tetap pada saat itu. Maka inilah di hikmah yang ini adalah pada saat apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, hanya Allah lah yang tidak fana. Pada saat engkau bersama sarung golok, bersama golok, maka engkau akan sarung goloknya itu akan mulianya lama. Tadi semua. Anda kaya dengan Allah, kayanya lama kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang presiden, seorang raja, mampu bicara dengan mampu menundukkan angin, bahkan mampu bicara dengan semua makhluk, jin semua tunduk padanya, seluruh dunia ini sujud kepadanya. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman bersama Allah tadi semua. Tapi tetap Nabi Sulaiman setiap nambah harta, lihat dalam Al-Quran doanya apa? Ya Allah, ajarkan aku bagaimana cara aku bersyukur pada nikmat-Mu ya Rabb. Tuh. Jadi kalau Nabi Sulaiman kenapa punya 2/3 dunia? Karena manusia yang paling baik hubungannya dengan Allah, manusia yang juga senantiasa rendah, tawadhu di hadapan Allah, merasa ketidakberdayaan dengan Allah, dia selalu berkata, Ya Rabb, ajarkan aku bagaimana aku mensyukuri nikmat-Mu. Pada saat Allah ditanya Malak Jibril, bagaimana engkau ya Sulaiman? Hebat sekali engkau kaya raya, engkau ganteng, engkau seorang raja, bahkan engkau mampu menundukkan seluruh raja-raja jin. Tapi engkau kelihatan tawadu. Tadi. Maka dikatakan oleh Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, Hada min fadli Rabbi. Ini hanya fadl Allah. Apakah aku termasuk orang bersyukur atau orang kufur? Maka selalu beliau berkata, Ya Allah, didiklah aku, bimbing aku, agar aku termasuk orang yang bersyukur. Agar aku mampu menikmati nikmat yang ini adalah tadi semua. Ya.
Baik, itu ya. Kemudian dikatakan ada beberapa ya, kita biar nggak hanya pandangan dari Abah Haji ya. Bagaimana menurut Ar-Randi? Kemuliaan yang tidak fana adalah ketidakbutuhan pada seluruh sebab lantaran adanya sang penyebab seluruh sebab. Paham? Itu. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak fana adalah ketidakbutuhan kepada yang. Kenapa bahagia harus pakai sebab? Kenapa Anda merasa kaya harus pakai sebab? Adanya mobil, ada rumah. Tidakkah pernah merasakan al-ghina tadi? Makanya dalam tafsir ghina menurut pengertian tasawuf itu bukan ghina itu banyak harta tadi semua. Tetapi ada rasa kaya dalam diri. Kaya dulu diri. Kalau kita kaya palsu tadi. Kita punya rumah, punya apa. Itu demi Allah. Yang kaya begitu tidak akan pernah merasa kaya. Karena punya kata hadis, ada kalau dia sudah punya 1 gunung, ingin 2 gunung, ingin setelah 2 gunung, ingin 3 gunung. Artinya setiap dia bertambah akan semakin lapar dia kepada penambahan itu. Itu maka dikatakan al-faqr. Jadi al-faqr itu, fakir itu menurut ilmu bukan fakir tidak punya apa-apa. Justru tadi sudah punya 100 mobil, yang ingin mengharapkan 120 mobil, fakir. Itulah fakir tadi semua. Jadi jangan kebalik, jadi orang kaya menurut Allah itu adalah orang yang kaya hatinya. Kalau baginda Nabi adalah dikatakan darun washi. Kata baginda Nabi syarat bahagia itu ada 4. Yang pertama adalah darun washi, adalah punya rumah yang luas. Nabi tidak punya rumah yang luas, tapi hati yang luas. Tapi pada saat kita hati luas, maka akan diluaskan segala urusan kita. Tapi Nabi tetap mencontohkan, bayangkan. Padahal Nabi itu ditawarkan gunung Uhud jadi emas, jadi apa. Tapi tetap. Kenapa? Karena Nabi khawatir. Kalau seandainya beliau tidak mencontohkan kekayaan. Beliau itu hanya punya 2 sendok, punya tongkat. Kemudian punya gamis 2, sorbananya 2. Tadi semua. Tapi kita umatnya justru Kang Obod, Kang Koboy, kita ini selalu ingin. Ya. Inilah memang kita manusia. Tetapi bagi mereka, karena bagi Nabi itu adalah uswah, maka beliau adalah bagaimana mencontohkan, mewakili yang golongan kita yang bawah ini semua. Tadi ya, pahami. Jadi jangan kita butuh kepada sebab untuk bahagia tadi semua. Ya, karena segalanya apa nih? Karena karena sebab harta, akan pada saat hilang harta, hilanglah kemuliaan Anda. Karena jabatan, pada saat sebabnya jabatan, pada saat Anda hilang jabatan, hilanglah kemuliaan Anda. Kalau disebabkan karena Anda bagus sebagai penyanyi, pada saat hilang suara, hilanglah Anda. Pada saat Anda bersandar pada kecantikan, pada saat Anda menua, hilanglah kemuliaan Anda. Artinya, bersandar kepada sesuatu yang fana, maka akan fana kemuliaannya. Tadi semua. Tapi bersandar pada Allah yang qadim, tadi yang bako, maka akan bersandar, maka akan kekal adalah kemuliaannya. Tadi semua ya sahabat tadi ya. Kemudian dikatakan karena dia kekal dan dia tidak fana. Dengan demikian bergantungnya pada Allah adalah kemuliaan yang tidak fana. Ya. Dan kemuliaan yang tidak fana adalah kecukupan dengan sebab disertai dengan kegaiban terhadap sang penyebab seluruh sebab tadi semua. Tadi kita melihat goloknya atau melihat sarung goloknya. Tadi semua. Tergantung kita. Karena seluruh sebab itu fana. Dengan demikian bergantung pada sebab adalah kemuliaan yang fana dan tidak kekal. Sedangkan bergantung pada Allah adalah kemuliaan yang tidak fana. Dan engkau tidak punya pilihan kecuali salah satu di antara keduanya. Karena keduanya adalah hal bertentangan yang tidak akan berkumpul. Nah, di sini. Pada saat Anda bersama dengan sarung golok, Anda tidak bersama dengan golok. Kenapa sarung golok tadi menjadi rusak? Karena tidak bersama dengan sarung golok. Tidak bersama dengan golok. Kenapa mayat-mayat itu yang tidak bersama dengan Allah itu hancur? Tadi. Bahkan tidak bisa sampai kepada Allah. Karena dia tidak bersama dengan Allah. Kenapa surga itu adalah kekal, kata Allah, selama kamu bersama Allah. Maka surga itu kekal selama kamu bersama Allah. Jadi pengertian surga itu ya Allah. Tadi. Maka bersama dengan Allah surgalah bagimu. Nah sementara neraka itu tidak bersama Allah. Pada saat engkau tidak bersama Allah, maka hancurlah segala kemuliaan, kebahagiaanmu. Tadi semua. Tapi di sini sahabat ada Nabi isbat.
engkau bersama dengan sarung golok, maka tidak bersama golok. Tapi engkau bersama golok akan bersama dengan sarung golok. Paham ya? Jadi pada saat engkau menanam padi, rumput akan bersamamu. Jadi pada saat engkau hanya menanam rumput, padi tidak akan bersamamu. Selama kau nanam rumput, padi tidak bersamamu, berarti kau tidak akan pernah punya padi. Pahami ya? Tadi karena kata ini napi isbat. Engkau bersamanya, berarti kau tidak bersama selainnya. Jadi kau bersama selainnya, engkau tidak bersamanya. Pada saat engkau tidak bersamanya, maka fanalah segala sesuatu. Hancurlah segala sesuatu. Nah, jangan mengharapkan surga yang abadi. Kalau seandainya kemuliaan dunia saja tidak abadi kepada dirimu. Tapi bagi mereka-mereka yang betul-betul memiliki kemuliaan luar dohir batinnya, maka kemuliaan itu adalah nyata kepada mereka, sahabatnya. Jadi inilah ya. Jadi intinya begini. Kalau kita bersandar kebahagiaan ini kepada sebab tadi semua. Kau seorang gadis cantik, bersandar kepada kecantikanmu, siap-siap engkau akan kecewa. Engkau penyanyi yang bagus, berarti kemuliaanmu disebabkan oleh suara yang bagus, siap-siap kecewa. Kalau engkau pemain badminton, pemain tinju, pemain tenis, kau bersandar pada tanganmu, kau hilanglah kemuliaanmu. Tapi kalau engkau adalah pemain sepak bola, bersandar pada kaki, pada saat kakimu sudah tidak ada kemampuan, hilanglah kemuliaanmu. Tapi kau bersandar pada Allah, maka seluruhnya, tanganmu, kakimu, matamu, badan semua akan terus kemuliaan yang kekal tadi semua, sahabat ya. Dan disinilah sayangnya itu adalah napi isbat. Jadi kalau seandainya kita ini, maka dikatakan oleh Ibnu Arabi, engkau tidak punya pilihan kecuali salah satu di antara keduanya. Kau bersama Allah atau bersama selainnya. Kau bersama selainnya, kau hilang, tidak ada Allah, maka akan hancurlah kemuliaanmu di dunia, apalagi akhirat. Di dunia pun sudah hancur. Tapi kau bersama Allah, maka kau akan semua bersama denganmu. Itu tadi pantas kata Allah dalam diskusi. Hei dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada diriku. Hei dunia, lalilah kamu dari mereka yang tidak sujud pada diriku. Itu salah satu hadis kursi yang Allah sampaikan. Maka pantas juga dalam diskusi kata Allah, uruslah urusanku, maka aku urus urusanmu. Uruslah urusan golok, maka kau sarung goloknya akan diurus oleh golok. Nah inilah berarti. Silahkan. Di sini adalah marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabqiyan. Semua ya. Bagaimana menurut pandangan Syekh Jaruk, setiap kemuliaan di dunia adalah fana karena hanya terjadi dengan sebab-sebab duniawi. Ya. Dan sebab-sebab duniawi itu fana. Dan apa yang mengikuti sesuatu yang fana akan hilang dengan hilangnya sesuatu yang fana itu, sahabat. Ya. Nah, bahkan maaf kita lanjutkan dengan hikmah biar yang ke-87, biar ini juga adalah memiliki makna yang sama. Nah, pada saat Anda bersama dengan golok, dunia itu pun kecil kepada kita. Maka dikatakan dalam hikmah yang ke-87 adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah at-tayyul haqiqiyu antat wiya masafatad dunya anka hatta tarol akhirata aqroba ilaika minka. Dikatakan pelipatan atau toyul, ada ayat toyul ada meringkas bumi. Makanya orang dikatakan dulu aulia bisa sholat di Mekah, bisa pergi kemanapun Anda inginkan. Pada saat Anda tidak bersandar lagi pada tubuh ini, pada saat kita tidak bersandar lagi tadi semua, maka disinilah kenapa para aulia itu melatih kita adalah saum, supaya kita apakah kita bersandar pada nasi, bersandar pada makanan, bersandar. Nah inilah tadi semua ya. Inilah kelemahan kita ya sahabat tadi semua ya. Jadi at-tayyul haqiqiyu antatwiya masafatad dunya anka hatta tarol akhirata aqroba ilaika. Pelipatan hakiki adalah dilipatnya jarak bumi dunia dari dirimu sehingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Jadi kalau tadi ada hikmah yang ke-86, kita sudah mampu melihat golok dan sarung golok, maka yang nampak di dirimu adalah hanya golok. Maka sesungguhnya yang nampak pada badan dirimu juga adalah hanya Dia, Allah al-Haq. Dari semua. Hakikat hidup dirimu dari semua. Karena badan kita ini adalah hanya seongkok daging, hanya bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat, darah, itulah dari semua. Tetapi hakikat dirimu yang sesungguhnya, yang di sebalik dirimu sendiri. Itulah kenapa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, dia kenal pada Tuhannya. Apa kenapa Tuhannya? Dia kenal kepada hidup yang ada melekat pada diri kita.
Itulah hakikat Allah pada diri kita. Pada saat kita sudah hidup, tahu kepada yang hidup, maka pada saat tubuh ini pun nanti ditinggalkan oleh yang hidup, maka tubuh ini akan tetap hidup. Maka itulah kenapa para aulia Allah, mereka di alam kuburnya adalah berzikir, di alam kuburnya mereka sholat, fi kuburihim, di alam kuburnya. Mereka zikir dalam kuburnya. Nah, pengertian kubur juga. Inilah pemanaan kubur, pemanaan barzah, pemanaan sirat, mahsyar. Makanya tadi dikatakan hatta tarol akhirata aqraba ilaika minka. Sehingga melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Maka orang yang sudah di sini akan mampu melihat barzah, akan mampu melihat sirat, akan mampu melihat padang mahsyar, akan mampu melihat mizan, bahkan akan mampu melihat surga dan neraka. Wallah sahabat. Sehingga inilah yang tadi Anda akan mampu melihatnya, melihat siratnya, melihat apanya, karena Anda sudah mampu melihat kubur. Ya. Jadi hadis baginda Nabi tentang kubur, hadis baginda Nabi tentang sirat, hadis baginda Nabi tentang barzah, semuanya hanya keluar setelah baginda Nabi Mi'raj, setelah menemukan kesadaran yang sempurna, Sidrah al-Muntaha, maka Anda akan mampu melihat akhirat. Bahkan dikatakan oleh Syatoilah di sini, wallah saya baru baca ini dari semua. Karena ini ya, jadi ternyata apa yang selama ini juga mungkin juga jawaban bagi apa yang saya lihat di semua ya. Karena ternyata dikatakan adalah pelipatan hakikat adalah dilipatnya jarak dunia dari dirimu. Pada saat kau tidak ada hijab kepada dirimu, batang tubuhmu, kepada penglihatanmu, pendengaranmu, maka sesungguhnya engkau akan ditarik kepada Allah tadi semua. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan ke Abah. Bah, bisakah kayak supaya sekarang? Bisa. Bisakah saya yang tidak punya ilmu ini? Bisakah saya yang penuh dosa ini? Bisa tadi semua. Syaratnya tadi kata baginda Nabi, bersamalah kamu bersama Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Berarti bagi kita yang bodoh, bagi kita yang bukan arif billah, bagi kita yang masih menjadikan manusia nafsu, jangan jauh-jauh dari guru. Carilah guru yang bisa membimbing ruhanimu. Tadi semua. Karena selama kau tidak punya guru yang membimbing ruhanimu, maka selama itulah adalah dalam lautan bala, dalam lautan ujian, dalam lautan neraka. Tadi semua bagi hidupmu. Tidak akan pernah kau menjadi manusia bersyukur kepada Allah. Tadi semua. Ya. Silakan Anda bersandar pada kecantikanmu. Pada saat kau jadi nenek-nenek, hilanglah kebanggaanmu. Ujung-ujungnya kau mati tidak akan ridho pada Allah. Karena engkau sebelumnya merasa bangga dengan kecantikan. Silakan Anda bersandar pada kekayaanmu. Siap-siap pada saat Anda mati tidak ridho pada Allah. Karena ternyata bagaimana engkau akan tadi. Kenapa saya mati, saya orang kaya akan mati. Inilah dari semua ya. Jadi padahal di penghujung perjalanan kita adalah kita harus mampu ridho kepada qada dan qadar dari semua ya. Ini sahabat ya. Nah, kemudian untuk satu hikmah saja, dan masih ada waktu 5 menit ya. Ar-Randi berkata, pelipatan jarak dunia hanya dapat dibayangkan terjadi untuk seorang hamba ketika cahaya keyakinan telah bersinar di dalam dirinya. Tadi semua. Ketika itulah dunia menghilang dari pandangannya dan ia melihat akhirat hadir di hadapannya, ada di sisinya. Lihat baginda Nabi pada saat melihat Masjidil Aqsa. Pada saat baginda Nabi Mi'raj, jangan dianggap baginda Nabi keluar dari kamarnya. Masjidil Aqsa lah yang datang padanya. Nah, ini. Ternyata hal yang demikian bukan hanya baginda Nabi. Maaf ya. Ya. Dan kami pun yang punya guru, yang dibimbing oleh guru kami, kami pun istilahnya mampu melihat menara Eiffel hanya dari tempat duduk, kan tadi bahasanya. Inilah ya harus difahami oleh kita semua. Jadi kata-kata ketika itulah dunia menghilang dari pandangannya dan ia melihat akhirat hadir di hadapannya, ada di sisinya. Bahkan ia melihat akhirat lebih dekat kepada dirinya daripada dirinya sendiri. Dari semua. Itu artinya sudah fana. Dari semua. Sudah tidak mampu melihat keberadaan dirinya, sahabat. Disinilah hilang kata-kata, ya. Disinilah lebur dalam lautan ilmunya. Disinilah hilangnya tadi kemampuan diri, hilanglah kebodohan diri tadi semua ya. Tadi semua pahami ya sahabat tadi semua. Jadi silakan, hidup adalah pilihan Anda mau milih yang mana tadi semua. Kalau Anda ingin memilih dengan cara Anda ya silakan saja, tapi ya siapkan dengan resikonya tadi semua. Berarti siap tidak bahagia karena tidak akan pernah bahagia
tadi semua. Sebagaimana Whitney Houston, sebagaimana Michael Jackson tadi semua. Di penghujungnya, walaupun pada saat ada orang lain yang menyamai popularitasnya, dia mulai tidak bahagia. Kenapa? Karena dia bersandar kepada sesuatu tadi semua, bukan bersandar kepada pemilik kemuliaan tadi semua. Ya. Cukuplah alam ini jadi dalil kepada Anda. Cukuplah kisah orang. Jadi nggak usah kita ngalami. Betul, pengalaman adalah guru yang baik, tapi seharusnya bagi orang yang sudah mampu belajar, yang mampu melihat alam, kita harus belajar dari orang lain. Tadi semua. Kenapa kita harus celaka dulu, baru sadar? Kenapa kita harus hancur dulu, barulah kita sadar? Kau banyak saudara kita, zaman ke zaman membuktikan manusia adalah hancur karena dengan salah, bersandar kepada yang salah. Tadi semuanya. Jadi Islam tidak melarang kita kaya. Sebagai Nabi Sulaiman adalah kaya raya. Tapi sing penting itu adalah kaya yang diberikan oleh Allah karena ketundukan tadi semua. Dia sudah menjadi golok sehingga tadi sarung goloknya adalah akan mulia kepada Anda. Ya, paham ya? Jadilah Anda sarung-sarung golok yang baik tadi semua. Anda nggak ada sarungnya, yang nyata hanya goloknya, barulah sarung itu akan mulia. Tapi kalau Anda merasa hanya sebagai sarung golok, yang hadir hanya sarung golok, yang hebat sarung golok, maka siap-siap Anda kecewa. Karena sarung golok itu adalah fana. Sarung golok itu muhaddas. Yang kodim itu adalah goloknya. Seolah-olah begitu. Kalau Anda kemuliaannya karena tubuh ini, yang ingin dihormati tubuh ini, yang dihormati oleh sebab-sebab lain, maka siap-siap Anda kecewa. Itu saja. Karena hanya napi isbat. Ya. Bahkan dikatakan dalam hikmah yang 87 ini, Anda bisa meringkas bumi ini. Karena bumi ini adalah tunduk patuh pada Anda. Ka'bah akan lari pada Anda. Maka jangan dikatakan dulu, aulia-aulia Allah sholat di Mekah. Bukan dia pergi ke Mekah. Mekah yang datang padanya. Paham ya? Mekahlah yang datang padanya. Dan dia sholat di dalamnya. Paham ya? Mudah-mudahan tadi dengan ada istilah toyul ardi, melipat bumi. Itulah melipat bumi. Anda bisa pergi ke ujung negara manapun. Tanpa visa, tanpa paspor, tanpa apa. Karena negara itulah yang datang padamu. Bukan kamu yang datang padanya. Itulah ya, pada saat kita benar-benar meyakini dan dengan mata yang batin yang jelas dan mampu, latihlah kita ini. Makanya dengan tidak mencintai sarung-sarung golok ini semua. Ya. Itu saja kepada apa yang mudah-mudahan apa yang Abah bisa jelaskan ada manfaatnya. Khususnya buat Abah sendiri ada manfaatnya. Dan juga Abah doakan buat sahabat-sahabat semua. Karena kita ini di penghujungnya akan kembali kepadanya. Jadi saran Abah, sekelas kita ini semua bisa seperti demikian. Sandarkan kepada gurumu tadi semua. Karena kita untuk sampai kepada martabat ini sulit sahabat. Jujur, untuk sampai pada martabat ini sulit tanpa dengan barokah dan karomah dari guru kita. Karena barokah dari karomah guru kita adalah karena barokah dan karomah karena syafaatnya Rasulullah, karena ridhonya Allah tadi semua. Mereka pun bisa demikian karena syafaat Rasulullah dan karena ridhonya Allah tadi semua. Nah, kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dan ridhonya Allah tanpa lewat guru-guru kita sulit sahabat tadi semua. Karena ilmu itu seperti tangga ke atas. Silakan Anda titik tangga itu sampai kepada tadi semua. Ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum punya guru rohani, segeralah punya guru rohani. Inilah kenapa dalam Muqaddimah Syirul Asrar, intabahu wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum. Tadi. Inilah peringatan kepada kalian, segeralah kalian, bergegaslah kalian, carilah guru-guru rohani yang bisa membimbing rohani kalian, yang bisa mengenalkan siapa sarung golok, bagaimana sarung golok, dan bagaimana adalah yang mengenalkan golok padamu, yang memahami tentang hakikat golok, sehingga engkau akan menjadi manusia, menjadi sarung-sarung golok yang sadar tentang keberadaan dirimu. Yang ada sarung golok, tidak ada goloknya. Yang ada golok, maka ada sarung golok yang mulia. Kau tanam padi, akan tumbuh rumput. Kau tanam akhirat, akan tumbuh dunia. Kau tanam dunia, tidak akan pernah. Belum tentu tumbuh dunia, apalagi tumbuh akhirat. Paham ya? Ini saja mudah-mudahan yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana Kak Teh Herni, Kang Yus semua ya, Kang Kalana tadi siapa dan Teh Puji dan semua teman-teman yang hadir pagi hari ini, Kang Mas Warto semua ya yang hadir aja karena di layarnya namanya sudah hilang. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua
senantiasa kita diberikan kesadaran tadi semua ya. Terima kasih ya.